tidak menggunakan Siplah, saya akan pilih non Siplah dulu. Ini versi 2023, sekarang ada pilihan ini ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LPG. Nah, sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat BKU untuk versi Arkas 2023. Jadi ada sedikit perubahan di Arkas 2023 dalam membuat BKU. Juga nanti akan ada 4 tipe kurang lebih dalam membuat BKU ya, yang akan dijelaskan dalam video ini secara detail. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Nah, pertama kita ke menu penata usahaan dulu ya. Yang pertama adalah aktivasi BKU-nya dulu. Silakan teman-teman jangan lupa untuk aktivasi BKU-nya dulu. Di sini saya sudah mengaktifkan BKU di bulan Maret. Jadi kalau sudah aktif BKU-nya, kita baru masuk ke buku kas umum untuk membuat buku kas umum. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber dananya. Berhubung sumber dananya hanya satu, BOSP reguler, saya klik ini. Nah, di sini pada bulan Februari saya sudah melakukan transaksi dan masih ada sisa, yaitu 126 juta sekian. Nah, pada bulan Maret ini saya akan membuat BKU. Yang pertama yaitu dari SPJ non tunai dulu ya, yang kita belanja menggunakan nota biasa. Nanti baru kita menggunakan yang membeli di Siplah juga akan kita coba lakukan ya. Contohnya seperti itu. Oke, yang pertama yang akan kita mulai adalah untuk yang menggunakan nota-nota terlebih dahulu di SPJ non tunai. Saya akan klik SPJ non tunai. Kemudian di sini ada formulir input SPJ-nya ya. Nomor buktinya tidak usah diganti. Sekarang kita memilih Siplah atau non Siplah ya. Berhubung ini tidak menggunakan Siplah, saya akan pilih non Siplah dulu. Ini versi 2023, sekarang ada pilihan ini ya. Kemudian kita harus mencocokkan ini tanggal transaksinya. Saya coba cari dulu ya buktinya. Ini saya membeli apa ya, WiFi ya, membayar WiFi atau listrik. Nanti saya coba cari dulu karena harus sesuai dengan buktinya teman-teman ya. Oke, di bulan Maret ini saya akan membayar IndiHome atau WiFi di tanggal 15 Maret. Jadi saya akan tulis di sini tanggal 15 Maret sesuai dengan transaksinya ya, sesuai dengan transaksinya tanggal 15 Maret 2023. Kemudian ini adalah versi yang pertama ya. Di sini kita bisa pilih rekeningnya. Di sini sudah tertera banyak pembelian di bulan Maret ini. Ini hanya khusus untuk bulan Maret. Nah, untuk pembelian atau pembayaran WiFi itu adalah belanja kawat faksimile. Ini tergantung dari inputan Arkasnya ya. Klik 2 kali atau klik sekali, itu akan terpilih. Kemudian di bagian kegiatan, teman-teman bisa klik atau mencari di bagian ini, search ini boleh. Nanti akan muncul kegiatannya ini, turunannya. Yang akan kita ambil adalah yang paling bawah ya, untuk pembayaran WiFi di bulan Maret sebesar 385.950. Berhubung ini pembayarannya benar dan sama dengan yang diinputkan di Arkas, maka tinggal kita klik 2 kali dengan volumenya itu 1. Ini sudah jadi ya untuk pembayaran WiFi kita. Tidak ada pajak untuk WiFi sehingga kita aman, tinggal klik OK saja dan pembayaran WiFi di tanggal 15 Maret 2023 sudah kita laksanakan dengan bentuk pengeluaran. Sehingga ini adalah sisa uang kita di tahap 1 ini. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membeli semacam pembelian yang sifatnya menggunakan nota ya. Nota yang seperti membeli kertas ataupun membeli bahan bangunan, apotik dan selanjutnya itu
ada inputan lain, ada apa, cara lainnya gitu ya dalam membuat BKU-nya. Yang pertama adalah kita, klik dulu siplahnya, siplah atau non siplah, berhubung ini bukan siplah berarti non siplah kita, pilih, kemudian pembelian saya cek dulu ya, pembelian apa yang mau kita beli. Misalnya ini pembelian, belanja alat bahan tulis kantor ini, kita klik dan kita lihat di kegiatannya apa saja. Nah, misalnya ini teman-teman, di pengadaan alat, pembelajaran ini ya, di pengadaan alat pembelajaran ini kita klik 2 kali coba, klik 2 kali, maka akan muncul, input SPJ notanya seperti ini ya. SPJ notanya seperti ini, yang pertama harus di-input adalah nama toko, kemudian alamat dari toko tersebut, kemudian nomor nota, nomor telepon berupa nomor telepon rumah ya, kemudian nomor handphonenya dimasukkan dan tanggal pembeliannya kapan, NPWP-nya dimasukkan. Nih ada sedikit perbedaan nih, saya ulangi ya teman-teman ya. Di sini adalah tanggal transaksi yaitu pembayaran dari siplah, lagi, mohon maaf. Ini adalah pembayaran dari, dana BOS itu, bersumber dari dana BOS. Sedangkan untuk di sininya tadi ketika kita buka ya, ini adalah nota tanggal dari notanya. Terkadang kan kita begini, membeli di tanggal 2 Maret misalnya, kita belinya tanggal 2 Maret, tapi baru dibayarkan oleh dana BOS itu pada tanggal 15 Maret. Nah, begitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau tanggal di sini adalah tanggal notanya, sedangkan tanggal yang di sini adalah tanggal transaksinya atau pembayaran melalui dana BOS-nya itu. Misalnya kita beli di bulan Februari, tapi kita bayarkan di bulan eh, bulan Maret begitu ya. Contohnya seperti itu. Kan kadang kita belum dapat transferan dari pemerintah sehingga harus eh, ditalangin dulu lah begitu ya bahasanya. Jadi itu saya akan buat ini tanggal sesuai dengan yang dilakukan yaitu tanggal 15 Maret untuk pembelian nota di notanya untuk ini kita menggunakan toko, saya skip ya tokonya ya. Yang di sini yang harus diisi adalah nama tokonya. Yang paling penting nama tokonya harus ada. Kemudian nomor teleponnya ini, kalau nomor teleponnya di nota itu kan kadang nggak ada ya di nota itu. Bisa teman-teman yang penting tuliskan 0721 saja. Harus diisi karena kalau tidak diisi ini nggak bisa ini nama toko, nomor telepon ini dan juga nomor handphone ini tulis saja 08 teman-teman ya. 08 itu baru kita bisa centang-centang di sini. Tapi kalau nomor handphone, nomor telepon dan nomor handphone ini tidak diisi minimal seperti ini dan nama tokonya tidak diisi, itu tidak bisa kita okekan gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya akan klik ini, saya klik. Nah, toko belum diisi, jadi harus tokonya udah kita isi. Misal S, kita okekan, nomor telepon atau handphone wajib diisi. Jadi ini yang memang wajib diisi. Oke, karena ini sifatnya rahasia, saya skip dulu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah menginputnya teman-teman ya. Ini adalah inputan saya terkait dengan pembelian tadi ATK ya. Karena sudah saya isi semua, sudah sesuai dengan data dari notanya, maka saya okekan saja. Maka di sini untuk volume dan harga satuan karena dia bersifatnya inputan nota ini tidak tampil ya. Nah, di bagian sini teman-teman kita harus mencentang checklist pajak ini karena kalau tidak dicentang nanti ketika pemeriksaan oleh inspektur atau BPK kita tetap harus membayarkan pajaknya. Tapi kalau sudah kita checklist di sini dan pajaknya RP0 berarti ini memang tidak kena pajak. Itu ya aman kita ya. Jadi kita okekan saja. Kita okekan, maka untuk pembelian kertas, box file, kertas HVS dan order arsip ini sudah selesai kita inputkan. Kemudian pembelanjaan yang selanjutnya adalah yang menggunakan tidak menggunakan nota tapi dia bisa langsung dibayar ya, bisa langsung klik saja gitu ya. Saya akan coba cari dulu karena sekarang ini fitur ini terbaru. Kita transaksinya di tanggal 15 saja.
Misal seperti saya akan masukkan makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman ini ketika kita klik kegiatannya snack box ini, ketika kita klik ini tidak seperti tadi. Dia langsung ke nota begitu ya. Tidak ada notanya tapi tidak perlu diinput bukan bukti notanya ya, apa inputan nama toko dan yang lainnya. Hanya kita perlu memberikan sisa volumenya berapa yang kita bayarkan itu berapa. Nah, ini versi pajaknya teman-teman ya. Jadi untuk konsumsi dan beberapa jenis lainnya itu terkena pajak. Makanya di sini harus kita centang pajak. Kalau tidak kita centang pajaknya teman-teman ya, itu nanti tetap dalam pemeriksaan kita harus bayar pajak. Makanya mending kalian centang saja pajaknya begini ya. Centang pajaknya terkena pajak PPh pasal 23 yaitu sejumlah 2% sebanyak 5.700. Jadi aman begini ya. Jadi centang saja pajaknya teman-teman ya. Kita okekan dan di sini nanti akan muncul pajaknya nih yang harus kita bayarkan 5.700. Ini nanti di BKU pajaknya juga akan muncul. Jadi enak nih kita nanti bayar pajaknya juga enak karena sudah tertera di sini. Kemudian versi selanjutnya misalnya honor misalnya apa jasa honor misalnya ya, tapi bukan biaya honor tapi misalnya upah tukang dan yang lain-lain itu beda juga teman-teman ya. Saya coba di sini ada nggak ya pembelian saya tentang tanggalnya saya sama kayaknya ya. Tim pelaksana kegiatan sekretariat nih, honorarium tim pelaksana kegiatan sekretariat. Saya akan coba ini, saya akan lihat apa sih kegiatannya. Misal ini, transport pelatih pramuka. Nah, di bulan Maret ya. Saya coba klik. Nah, ini beda lagi teman-teman ya. Volumenya adalah 4 karena dihitungnya per pertemuan per minggu ya. Yaitu sebanyak 90.000 per minggu. Ketika diaktifkan pajak, menggunakan pajak, ini akan muncul ini pilihan ini, PPh pasal 21-nya 15%. Di sini ada pilihan PNS golongan 4 ataupun ada PNS golongan 3 atau PNS golongan 1 atau dia non PNS. Nih, jadi beda-beda. Ini harus teman-teman pastikan nih, ya. Karena pelatih pramuka ini kita ambil dari orang luar dan dia bukan guru, dia adalah mahasiswa, jadi dia bukan PNS. Saya pilih non PNS. Tapi kalau dia guru dari luar tapi dia berstatus PNS harus disesuaikan dengan golongannya ya, teman-teman ya. Karena kalau sampai beda golongannya nanti akan menjadi temuan. Saya pilih non PNS yaitu dari jumlah 360.000 ini kena 25% yaitu 18.000 yang harus kita bayarkan. Nah, itu ya, kita okekan. Nah, ini yang terakhir nih. Ketika kita membeli di Siplah itu kan dia sistemnya transfer ya, transfer bank atau dari non tunai gitu ya. Jadi SPJ-nya juga harus menggunakan SPJ ini. Tapi ketika kita klik, dia saldo tunai 0 atau kurang unbalance. Silakan tarik tunai dari bank. Maksudnya adalah kita kan punya saldo 124.900 sekian ini, kita harus keluarin dulu duit sejumlah yang kita mau gunakan untuk transfer Siplah itu. Caranya teman-teman pilih tarik bank ya. Kemudian di sini ada pilihan tarik tunai dan store tunai. Berhubung kita mau tarik tunai atau memasukkannya ya, kita tarik tunai. Kemudian nomor buktinya adalah ini, jangan dirubah, biarkan saja. Kemudian transaksinya upayakan ini sama dengan tanggal transaksi ketika kita mau bayar. Karena tanggal 20 Maret, saya buat tanggal 20 Maret ya. Jumlahnya jangan sampai salah, nanti jangan sampai lebih juga, nanti ada apa ya, ada semacam kelebihan itu nanti repot lagi. Jadi usahakan nominalnya benar-benar sama seperti yang kita mau bayarkan. Nah, punya saya ini berhubung di Siplahnya itu 1.998.000, nah maka jumlahnya ya 1.998.000. Kita pilih oke. Hati-hati dalam proses tarik tunai, store tunai ataupun pengembalian dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang atau unbalance. Apakah ingin dilanjutkan? Pilih ya. Oke, jadi pengeluaran kita ada 1.998.000 nih ya.
1.900.000 untuk pengeluaran kita keluarkan melalui transaksi secara online, begitulah. Menggunakan Siplah itu kan online ya. Jadi kemudian kita SPJ-kan, kita pilih SPJ, karena tadi kita sudah punya uang di luar, maka kita klik ini sudah keluar seperti ini. Transaksinya menggunakan Siplah, ya pilihannya begitu. Tanggal transaksinya adalah 20 Maret 2023 sesuai dengan bukti Siplahnya. Rekeningnya yang akan kita bayar adalah pembelian model laboratorium biologi. Saya klik, yaitu kita membeli pengadaan alat peraga IPA. Bukan IPA ya. Saya coba lihat dulu. Kalau tidak salah itu belinya torso. Torso itu dia masuknya IPA ya kalau tidak salah. Oh iya, karena biologi ya. Biologi masuk IPA. Pilih ini. Kemudian baru kita masukkan nama tokonya. Nama tokonya saya cek dulu ya teman-teman. Ini saya skip ya karena ini sifatnya rahasia. Oke teman-teman, ini adalah inputannya. Karena ini pembelian menggunakan Siplah ya, inputannya sangat lengkap sekali. Baik semua NPWP, alamat toko, nomor dan yang lainnya ini pasti lengkap karena menggunakan NPWP. Silakan teman-teman lihat BAST dari pembelian itu dan cantumkan apa yang ada di BAST tersebut. Kalau sudah tinggal silakan dicentang. Karena saya membeli model torso pria, kita klikkan OK. Dan di sini tidak ada sama seperti tadi ya, pajaknya udah ditanggung oleh Siplah. Jadi walaupun kita menggunakan pajak tetap 0 di sini. Kita oke kan. Apakah Anda akan melanjutkan tanpa nilai pajak? Ya, karena sudah ditanggung oleh ini ya, sudah ditanggung oleh si Siplah. Ya, gitu. Jadi ini sudah melakukan pembelian. Nah, terima model torso 1.998.000 dengan tanpa pajak karena sudah dibayarkan pajaknya oleh si Siplah tersebut. Maka si pengeluaran kita 0 lagi teman-teman di sini ya. Ini kan tadi kita transfer nih, transfer ke aplikasi ya sebanyak 1.998.000 dan sekarang menjadi 0 lagi. Makanya yang perlu diperhatikan ketika kita mau transfer ke transfer atau tarik bank ini tadi harus diperhatikan angkanya jangan sampai beda dengan angka pembelian. Itu yang harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, cukup sudah. Ini ada 5 kalau tidak salah 5 tipe yang sudah kita lakukan dalam membuat BKU di versi tahun 2023. Banyak perubahan ya, jadi bisa kalian menjadikan acuan sebagai bagaimana cara membuat BKU di versi 2023 ini. Itulah teman-teman ya. Yang lain kalau teman-teman mau lanjutkan, ini masih banyak punya saya juga nih ya, pembayaran yang belum saya lakukan. Hanya saja pembayarannya sama persis dengan kelima jenis pelaksanaan pembuatan BKU yang sudah kita lakukan barusan. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman operator Arkas yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya.